Film Morbius berasal dari Amerika Serikat, yang disutradarai oleh Daniel Espinosa, dan rilis pada akhir Maret tahun 2022. Cerita film diawali dengan sebuah helikopter yang sedang menuju daerah terpencil di Costa Rica yang bernama Bukit Kematian. Di bukit tersebut ada sebuah gua yang penuh dengan kelelawar vampir. Di sebuah rumah sakit, tampak bocah bernama Mikael dan bocah lain bernama Lucian, yang disebut Milo oleh Michael. Mereka mempunyai penyakit langka, yaitu kelainan pada darah yang belum ada obatnya. Tiba-tiba Milo pingsan. Mikael pun panik lalu memanggil perawat, namun tidak ada respon. Lalu dengan menggunakan sebuah pulpen, Mikael berusaha memperbaiki mesin cuci darah yang digunakan Milo, dan berhasil membuat Milo siuman. Padahal butuh tim ilmuwan untuk membuat mesin tersebut. Dr. Nicholas menyadari kejeniusan Mikael dan menyarankannya untuk sekolah di New York melalui jalur beasiswa. Sekolah tersebut khusus untuk anak-anak berbakat. Mikael menyetujuinya dan bertekad untuk menjadi dokter hebat. Mikael berjanji pada Milo akan berusaha menemukan obat untuk penyakit langka yang mereka derita. Dengan cepat Mikael Morbius mendapatkan gelar doktor. Di usia 19 tahun dia sudah menerima banyak penghargaan dan Nobel sebagai dokter spesialis darah terbaik. Dan darah buatan yang diciptakannya telah banyak membantu orang. Dr. Mikael Morbius melakukan riset menggunakan kelelawar vampir, dan semua penelitiannya dibiayai oleh sahabatnya yaitu Milo. Mikael mencampur gen manusia dan gen kelelawar. Dia membuat 2 serum, dan akan menjadikan dirinya sendiri sebagai percobaan. Scene lalu berpindah ke sebuah kapal besar, yang berada di lautan lepas. Disitulah Dr. Mikael Morbius yang dibantu oleh Dr. Martin Bancroft melakukan uji coba. Serum disuntikkan pada Dr. Mikael Morbius. Kemudian Mikael berubah jadi makhluk penghisap darah, dan punya kemampuan sama seperti kelelawar vampir. Namun Dr. Martin pingsan karena terbentur, dan 8 tentara bayaran tewas kehabisan darah. Hal ini membuat Mikael menjadi buronan polisi. Sebenarnya riset Mikael berhasil membuatnya sembuh. Hanya saja dia jadi ketergantungan terhadap darah buatan. Sebab jika telat minum darah buatan, maka dia akan berubah jadi makhluk penghisap darah, yang ganas dan berkekuatan super. Dr. Mikael Morbius menganggap, itu bukan kesembuhan melainkan kutukan. Karena dia ingin menyelamatkan orang dengan ilmunya, bukannya menghabisi orang. Mikael berusaha keras untuk bisa mengontrol dirinya, supaya tidak menyakiti orang lain. Namun Mikael shock ketika melihat seorang perawat tewas kehabisan darah. Perawat tersebut sangat baik dan telah menemaninya selama 7 tahun terakhir. Morbius jadi frustasi dan meragukan dirinya sendiri, karena merasa tidak ingat pernah menyentuh perawat tersebut. Dalam penjara di Manhattan, Mikael sangat khawatir karena efek darah buatan yang diminumnya hampir habis, dan takut jika dirinya akan berubah jadi makhluk penghisap darah. Milo datang menjenguk Mikael dan memberinya sekantung darah buatan. Saat itulah Mikael menyadari bahwa Milo telah menggunakan serum terkutuk itu. Mikael pun mengetahui bahwa Milo lah yang melakukan pembunuhan. Dr. Mikael Morbius kabur dari penjara untuk menasehati Milo. Namun Milo tidak mau kembali jadi manusia penyakitan seperti dulu. Milo sangat senang jadi dirinya yang sekarang. Dia malah sangat menikmati jadi makhluk penghisap darah, yang punya kekuatan super. Milo bertindak sesuka hati, dan membantai siapapun yang menghalanginya. Milo juga membujuk Mikael untuk menerima kekuatan tersebut sebagai anugerah. Tapi Mikael bersikeras bahwa itu adalah sebuah kutukan, dan Mikael lebih memilih kabur daripada melayani kegilaan Milo.
Dr. Michael Morbius berencana membuat antibodi untuk Milo. Namun dia membutuhkan bantuan Dr. Martin Bancroft untuk mengambil file di bekas laboratorium mereka dulu. Di lab, Martin bertemu dengan Milo yang sedang mencari Michael. Michael mengambil alih sebuah lab tersembunyi yang digunakan oleh beberapa preman untuk memproduksi uang palsu. Dengan tangkas Dr. Michael Morbius membuat mesin pembuat serum dari alat-alat yang sebelumnya dipakai untuk mencetak uang palsu. Dalam penyelidikan, polisi akhirnya mengetahui bahwa yang membantai orang-orang bukanlah Dr. Michael Morbius, melainkan orang lain. Dan warga dihimbau agar tidak keluar di malam hari, sampai pembunuhnya ditangkap. Dari kejauhan, Milo melihat Michael dan Martin yang sedang bermesraan. Milo pun merasa cemburu, karena Michael dekat dengan orang lain selain dirinya. Karena merasa khawatir, Dr. Nicholas menemui Milo untuk menasehatinya. Nicholas sudah menganggap Milo dan Michael seperti putranya sendiri. Namun Milo malah marah dan menganggap Nicholas lebih mencintai Michael daripada dirinya. Padahal Nicholas lebih banyak menghabiskan waktu dengan Milo dan jarang bertemu Michael. Dengan teganya Milo melukai Nicholas dan menyandera Martin untuk memancing Michael agar keluar dari persembunyiannya. Setelah seminggu melakukan riset, Dr. Michael Morbius akhirnya berhasil membuat 2 buah serum antibodi yang sangat mematikan bagi kelelawar dan manusia. Namun Michael sangat terpukul begitu mendapati Nicholas yang sekarat karena perbuatan Milo. Dan tiba-tiba terdengar Martin yang memanggilnya di bawah ancaman Milo. Dengan kekuatan radar kelelawar yang dimilikinya, Michael berhasil menemukan lokasi Martin. Namun Martin sekarat. Michael meneteskan darahnya ke mulut Martin untuk menyelamatkannya, namun tak berhasil. Dengan putus asa Michael menggigit Martin. Milo senang sekali karena sekarang Michael hanya memilikinya. Semua orang yang dekat dengan Michael sudah tiada. Hanya tinggal mereka berdua tanpa ada yang menghalangi. Michael menyerang Milo dengan kalap. Mereka saling serang dengan membabi buta. Karena kekuatan mereka berasal dari serum yang sama, jadi kekuatan mereka pada dasarnya imbang. Perbedaannya hanya pada darah yang mereka konsumsi. Michael hanya mengkonsumsi darah buatan, sedangkan Milo mengkonsumsi darah manusia. Sebelum pingsan, Michael sempat mengeluarkan kekuatan radarnya. Lalu jutaan kelelawar datang membantu Michael. Saat siuman, Michael mengerahkan seluruh kelelawar untuk menyerang Milo, dan kesempatan itu dipergunakan Michael untuk menyuntikkan serum ke dada Milo. Milo akhirnya tewas, dengan menyisakan kesedihan mendalam bagi Michael. Dengan bantuan pasukan kelelawarnya, Michael pergi menjauh dari tempat tersebut. Di lain tempat, tampak Martin membuka matanya yang berwarna merah. Sampai bagian ini sebenarnya film sudah berakhir. Namun ada 2 scene tambahan. Scene tambahan pertama memperlihatkan seorang pria yang tiba-tiba berada di sel kosong dan mengaku sebagai Adrian Toomes. Di scene tambahan kedua, nampak Dr. Michael Morbius yang sedang menunggu sesuatu. Dan ternyata itu adalah seseorang dengan kostum burung yang menyebut soal Spider-Man. Dan film pun selesai. Film Morbius ini cukup seru dan bisa jadi tontonan yang menyenangkan, serta cukup recommended untuk pecinta film Marvel. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk yang udah nyimak. Sampai jumpa di cerita film yang lain. Assalamualaikum.